Kan ini gelaran tahunan yang di semua kota dilakukan. Dan nggak ada presiden turun tangan untuk ngatur-ngatur jalur. Selain memang upaya untuk cari popularitas baru kan. Jadi sebetulnya ini konyol aja nih. Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Laki-laki kok nyinyir ya? Harusnya itu perempuan. Kalau nyinyir itu wajar. Karena perempuan. Kalau laki-laki bawel, nyinyir, kepo, usil, itu perlu ditanya, dia normal apa enggak? Sirkuit Internasional Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang balap motor dunia MotoGP. Seluruh fasilitas sirkuit dipastikan sudah siap untuk dijajal jawara motor kelas dunia. Penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika sudah mulai dipercantik dengan bunga-bunga, di bukit-bukit tertentu juga dihijaukan kembali, sehingga pada saat tamu-tamu datang kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu, bebek lumpuh itu dalam segala soal itu. Inilah orang akibat hormon kawinnya itu nggak kesampaian, akhirnya lari ke mulut, akhirnya mulutnya bawel, nyinyir, dan suka menghina orang lain. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan balap motor tingkat dunia. Bangga buat Indonesia. Apa hebatnya, biasa doang. Rocky Gerung, manusia fiksi. Setelah ku sapu, ku remes mulut kau itu. Apabila sapu jagat ini telah keluar, siap-siap saja manusia ini akan nyai sapu. Sapunya kepret. Saya kira saya ingin memastikan bahwa persiapan pelaksanaan MotoGP 2022 ini di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini betul-betul harus terlaksana dengan baik tanpa ada isu-isu yang nggak baik yang ikut numpang di situ. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo tak melewatkan kesempatan untuk menjajal terlebih dahulu sirkuit berstandar internasional ini. Mengenakan busana serba hitam lengkap dengan helm, Presiden menjajal aspal sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor balap modifikasi bertanda RI1 dan bertuliskan nama Jokowi. Orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90. Karena itu juga penting untuk keseimbangan. Motor 600 cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600 cc. Jadi saya jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mestinya Honda bebek, jangan-jangan tuh. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Saya mengamati itu dan saya harus ucapkan pengamatan saya tadi. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa. Saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Sebetulnya kan ya biasa aja lah. Apa sih juga kan gede-gede. Nggak ada soal dengan pertumbuhan ekonomi, dengan kesehatan kebijakan. Jangan nilai Pak Jokowi hanya kemampuan retorika. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah satu, punya ide yang solid. Kedua, dia dekat dengan rakyat. Punya tradisi berorganisasi. Kan orang akhirnya nyari cara supaya hebat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya jadi kedunguan juga. Tapi oke itu. Karena keinginan untuk promosi lebih gede, maka akal sehatnya dalam beberapa detik lumpuh tuh. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan siapa yang percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Bangga buat Indonesia. Apa hebatnya, biasa doang. Menghadapi orang yang tidak pernah bekerja, Anda pernah kamu di kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Entah gimana caranya, jelek-jelekin kamu. Lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah, motornya diparkir. Ada gambar itu. Saya nggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani.
turun dari motor gede. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Kan ini gelaran tahunan yang di semua kota dilakukan. Dan nggak ada presiden turun tangan untuk ngatur-ngatur jalur. Selain memang upaya untuk cari popularitas baru kan. Jadi sebetulnya ini konyol aja nih. Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Laki-laki kok nyinyir ya? Harusnya itu perempuan. Kalau nyinyir itu wajar karena perempuan. Kalau laki-laki bawel, nyinyir, kepo, usil, itu perlu ditanya. Dia normal apa enggak? Sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19 November mendatang akan menjadi sejarah pertama gelaran World Superbike di tanah air. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan, sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal, juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Jadi memang ketika Pak Presiden kemarin meresmikan sirkuit Mandalika ini, ada pembicaraan khusus yang hadir kebetulan Pak Menteri BUMN, kemudian Pak Ketua MPR yang kebetulan Ketua Umum IMI. Nah, di situ terbersit keinginan Pak Presiden untuk menyelenggarakan juga Formula One di sirkuit Mandalika. Karena beliau sudah ditawarkan oleh Raja Salman dari Muhammad bin Salman dari Saudi Arabia, kalau memang Indonesia is interested to host Formula One, dengan senang hati penyelenggaranya akan memberikan kesempatan. Dan Pak Bambang dalam hal ini Ketua IMI memastikan bahwa sirkuit Mandalika ini sudah sangat siap juga selain MotoGP menjadi host dari Formula One. Oleh karena itu kalau ini dikelola dengan baik, mudah-mudahan kami terus dibantu sinergi dengan ITDC, kemudian MGPA sebagai penyelenggara kegiatan balap ini, betul-betul nanti bisa menjadi sport event internasional, bukan hanya MotoGP, Formula One, tapi juga event yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya bersama-sama dengan Sri Baginda Raja Salman. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mohon pesan untuk rakyat Indonesia, Sri Baginda. أنا سعيد نرى العيد وإن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف إخواني وأبنائي هناك. Saya sangat senang sekali pada hari ini dengan Presiden. Kemudian saya insya Allah berharap insya Allah pada suatu waktu dapat berkunjung di Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara kami rakyat Indonesia. Indonesia merupakan negara kami juga. Dan Saudi, Mekah serta Madinah adalah negara semua orang Islam. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita harapkan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Saya kira ini sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di sirkuit Mandalika, dan itu dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB. Kawasan sirkuit Mandalika kini menjadi sorotan dunia, membuat NTB diserbu wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Multiplier effect yang diproyeksikan pemerintah terhadap NTB kini mulai menggeliat.